Orang kalau disolatin sama Nabi, kebayang kayak apa nikmat kuburnya. Orang kalau di dunianya dicari menabi kayak begini, di akhiratnya pasti dicari menabi. Orang kalau dicari sama Nabi Muhammad di akhirat, kelar semua urusan, beres semua urusan. Hisab, adab, lewat semuanya dicari sama Nabi Muhammad. Manusia yang dikasih Allah bisa pegang kunci surga. Kunci surga itu Nabi Muhammad yang pegang. Jadi ibu-ibu sekalian, kamu belajarlah, berusahalah buat jadi orang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Gimana caranya Ustazah? Salah satunya adalah dengan bersolawat. Saya dapat satu cerita dari guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz. Kata Habib Umar, ada seseorang satu malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dia seorang dai, seorang ulama, seorang yang banyak dengarkan orang. Satu waktu dia bermimpi, dia lagi ada di depan pintu rumahnya, kemudian dia lihat Nabi Muhammad lewat. Dia panggil, "Ya Rasulullah." Nabinya nggak noleh, jalan aja terus. Kebangun dari tidurnya, seneng impi Nabi, tapi sedih karena dalam mimpinya Nabi Muhammad tidak menoleh kepadanya. Besok harinya dia datang kepada gurunya. Walaupun ulama kan punya guru. Malah kita curiga kalau ada ulama gak punya guru. Nih ilmunya nyambungnya kemana? Nah ilmu yang benar itu pasti punya sambungan. Ilmu kita nih ilmu dari Nabi Muhammad. Itu pasti ada sambungannya kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Gurunya nyambung ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang kepada gurunya, "Ya Syekh, ra'aitul barihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Syekh, tadi malam nih saya ngimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat depan saya, fanadaituhu, saya panggil Nabi Muhammad, falam yujibni. Tapi Nabi Muhammad tidak menjawab panggilan saya. Sedih banget saya, Syekh. Kenapa ya Nabi Muhammad gak noleh saya panggil-panggil? Syekhnya bilang, "Fa'innahu lam ya'rifka ba'd." Nabi gak mau noleh sama kamu karena Nabi Muhammad gak cukup kenal sama kamu. Gimana cara saya biar dikenali sama Nabi Muhammad? Syekh tersebut menjawab, "Akthir minas salati alaih." Perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Baik Syekh. Jadi murid nih, dikasih tahu sekali langsung kerjain. Tiap hari baca salawat. Selain agar dia jadi tambah dekat, tambah kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad SAW. Dia baca salawat bukan biar tanah cepat laku. Dia baca salawat bukan karena bosan menjomblo biar jodoh cepat datang. Bukan. Dia baca salawat hanya karena ingin semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad. Tuh cobain. Kamu kalau baca salawat gak usah ada niat-niatan yang lain. Salawat biar dicinta sama suami. Lah, kamu baca sholawat itu mestinya biar dicinta sama Nabi. Bukan biar dicinta sama orang lain. Nah, itu kan kayak mendekati seseorang padahal pengen dicinta sama orang lain kan aneh. Aneh. Kalau kamu pengen dicintanya sama orang lain ya udah, deketinnya dia dah. Bukan deketin sama Nabi gitu, kayak semacam agak kurang adab ya pada Nabi Muhammad alaihissalam. Dia banyak baca sholawat sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena segala sesuatu tuh nggak instan.
Beberapa waktu yang cukup lama dia kembali bermimpi Nabi besar Muhammad. Mimpinya persis sama tuh kayak yang tadi. Dia lihat Nabi Muhammad lewat di depannya. Dipanggil Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah." Nabi berhenti, noleh dengan seluruh tubuhnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi Muhammad menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dalam mimpinya dia sekalian nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, dulu saya bermimpi yang sama denganmu wahai Rasul, sama dengan sekarang wahai Rasul. Aku memanggilmu akan tapi engkau tidak menjawab panggilanku." Nabi Muhammad mengatakan, "Dzakal yaum lam a'rifka ba'd." Hari itu saya belum cukup mengenalmu. Falamma aktsarta minas salati alayya, tatkala kamu banyak membaca salawat kepadaku, sirtu arifuk, sekarang aku jadi kenal denganmu. Tuh salawat fadilahnya. Pertama, amal yang pasti diijabah, amal yang pasti diterima. Yang kedua, banyak baca salawat membuat kamu kenal dan dikenali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nih, sampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada sahabatnya. Yang ketiganya adalah menjadikan dosa-dosa terampuni dan menjadikan kesusahan-kesusahan diangkat Allah Subhanahu wa taala.